Tolong ingatkan saya ya, takut lupa. Pertama, Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia, rakan kita Ustadz Adi Hidayat. Dia punya metode menghafal rakam-rakam ya, number-number itu. Dahsyat sekali. Saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqaranatul adyan wal mazahib wal firaq, saya ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinun ya, bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada ilmu, satu ilmu fan itu dikaji di Usuluddin, karena saya dulu belajar di Usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi oleh, inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena konun perundang-undangan apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen yang kita sudah jaga lama ini. Ya, kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya Rabb, kita tidak boleh benci makhluk. Kenapa? Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemana-mana kita sampaikan hadis ini. Sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat cinta kamu. Makhluk yang di langit tidak boleh sayang, tidak boleh benci jika tidak ada perintah dari Allah. Maka mereka jika sayang, itu berarti Allah perintah. Makhluk di bumi ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu sebabnya Allah bagi, ada Bismillahirrahman, ada Ar-Rahim. Rahman itu untuk semua. Buka tafsir Imam Fakhruddin Razi, tafsir Imam Nukasir Baydawi. Apa kata mereka? Rahman untuk semua. Mau muslim, mau kafir, semuanya dapat rezeki dari Allah. Benar tak? Maka orang-orang non-muslim pun dapat rezeki, dapat sehat, dapat kaya. Tapi Rahim itu cuma satu, karena ziyadah hurufnya cuma satu, yaitu ya. Oleh karena itu, kita dengan Rahman kita cintai semua makhluk, dengan Rahim kita sangat cinta hanya kepada sesama yang beriman. Jadi saya tidak benci Dr. Zakir Naik, cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius. Kita sebut otodidak, tidak bersanad, tidak kuliah di universitas Islam manapun. Sini sebut university ya. Tidak ada ya. Dia cuma kuliah kedokteran. Dan dia pun tidak pernah berguru kepada Ahmad Deedat. Ya. Tapi oleh kuliah hal dia sudah berusaha, cuma sayang karena dia tidak berguru, hasilnya begitu. Namun untuk orang yang sedang ragu-ragu tentang tauhid Islam,
atau sedang ragu dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sila tonton dia. Tapi jika telah masuk Islam, sudah paham agama, nggak usah belajar dia lagi, belajar kepada ulama lagi, ulama yang faqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kejayaan, maka Allah yufaqih, Allah akan dorong dia, gabungkan dia, satukan dia dengan orang-orang yang faham agama, sehingga dia faham agama. Semoga kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin ya. Yang kedua tadi apa? Ya, Syekh bin Baz ternyata fatwanya ikhtilaf ba'duha ba'dan. Di beberapa nas yang beliau tulis dalam kitab Majmu' Fatawa, dia kata zikir ba'da salat itu masyru'. Masyru'. Apa arti masyru'? Disyariatkan. Tapi yang dimaksud bid'ah itu yang berjamaah, yang jama'i, la furada. Ya. Itu maksud dia. Namun itu pendapat Syekh bin Baz. Saya punya guru 9 tahun belajar kepada Syekh bin Baz, namanya Syekh Ali Mustafa Yaqub, muhaddis Indonesia. Beliau ba'da salat selalu zikir berjamaah. Ya, Syekh bin Baz kata salat tasbih bid'ah, tapi guru saya bilang itu guru saya salah ambil hadis. Dia tidak tahu jad, dia cuma kata guru saya guna hadis Tabrani, hadis dhaif. Saya ketemu mendapatkan hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Maka saya berbeza dengan guru saya. Tapi dia tidak hujat bin Baz. Karena saya masih punya jalur keilmuan ke Syekh bin Baz, saya pun tidak hujat bin Baz. Tapi saya kata juga saya beza dengan Syekh bin Baz. Ya. Banyak lagi. Ya. Jadi Syekh bin Baz itu sering revisi fatwa, nuker fatwa. Tergantung penanya, penyoalnya siapa. Itu ya. Terakhir tadi apa? Perbezaan ruqyah. Oke, ruqyah. Ruqyah harus bersanad. Harus berguru. Jika tidak berguru, nanti menjadi khurafat baru. Mereka benci sholawat nariyah, tapi kemudian buat cara sendiri, benci zikir berjamaah. Nah, itu yang saya kata tadi. Kalau kita zikir berjamaah, dia kabur, keluar masjid. Yang kabur dibacakan zikir itu jin muslim apa jin kafir? Musuh Allah atau kekasih Allah? Oke, ini serius loh ya. Yang kabur, yang lari ketika zikir itu musuh Allah atau kekasih Allah. Mereka bid'ahkan zikir dengan jahar, tapi mereka di klinik-klinik ruqyah, tempat-tempat ruqyah, mereka buat zikir keras-keras. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ya? Mereka teriak-teriak. Dia lupa kalau dia membid'ahkan zikir jahar. Ya tak? Ya, di Indonesia ada yang nanya, Ustadz, saya lihat ada orang dibacakan selawat nariyah langsung ngamuk-ngamuk, seperti diganggu jin. Berarti selawat nariyah itu tidak boleh. Aduh, ya. Kalau begitu Quran tak boleh. Kenapa? Dibacakan Al-Quran kepada orang diganggu jin, langsung dia ngamuk-ngamuk, ya. Jadi dia nggak punya kaedah dalam berhukum, buat kaedah-kaedah sendiri. Maka ruqyahlah dengan ilmu yang kita pelajari dari ulama-ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah meruqyah tidak perlu banyak-banyak baca air, tiup, ya, atau sentuh, atau kadang cuma dipandang, selesai. Guru saya cuma pandang saya, sembuh saya. Dulu waktu ayah saya keluar kota, saya diganggu jin, ngamuk-ngamuk. Guru saya pegang, coba pakai tunjuk. Dia bilang apa? Kamu tahu rahasia tunjuk ini? Tunjuk ini dipakai itu untuk syahud, asyhadu an la ilaha, sepanjang hidup dipakai. Maka tunjuk kepalamu, tunjuk jinmu, keluar Pak, hilang semua. Tapi beliau Maulana Syekh Muhammad Nuruddin, beliau guru saya dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Dia tunjuk saya dengan nama Allah. Saya pakailah itu ya. Saya diminta datang oleh sebuah keluarga di Indonesia. Dia kata dia diganggu jin. Lalu saya datang. Saya waktu itu masih pakai ruqyah Wahabi. Sini saya bacakan air, nanti kamu bunuh jinnya. Minum ini. Baru saya bicara begitu, belum baca ayat kursi,
semua benda di sampingnya dilempar kepada saya. Tapi alhamdulillah tidak satu pun sampai. Apa yang sampai? Itu semacam tenaga gaib itu menusuk kepala saya. Kita langsung terlempar ke belakang. Di saat itu zikir nama Allah keluar dari dalam diri saya, kemudian membalas dia, dan dia terjungkal juga ke belakang. Wah, udah mirip silat-silat juga ini. Saya tidak pernah belajar silat-silat begitu. Langsung dia taubat saat itu. Ya, hilang jinnya. Cuma dengan zikir Allah. Benarlah kemudian jika disebut dalam surat Al-Muzammil, wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah, Allah, Allah. Maka di fadilah amal itu ada zikir Allah, Allah. Kenapa? Maulana Zakaria juga muassis, ya, yang mengembangkan jamaah tabligh. Beliau bertariqat Naqsyabandiyah. Tapi hari ini Naqsyabandiyah pun bercanggah macam-macam, ya. Ini semoga ulama-ulama kita dengan bijak mampu membacanya, ya, supaya tidak semua Naqsyabandi kita terima. Ada yang bercanggah dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil yang sahih, yang bersanad, berijazah. Jadi ruqyah yang sahih, ruqyah ulama-ulama ahli sufi. Itu sederhananya. Ini yang disebut aswajah, bukan ruqyah Wahabi, ya. Bagian akhir nggak pakai baca-baca. Imam Ahmad ibn Hanbal didatangi oleh seorang bapak-bapak, ya, seorang tuan. Apa kata dia? Wahai tuan guru Imam Ahmad, putriku diganggu jin. Tolong engkau datang, doakan dia, ruqyah dia. Imam Ahmad sedang masyghul, sibuk mengurus ibunya, karena beliau punya ibu, belum punya istri. Beliau mentakhirkan zawajnya, ya. Akhirnya Imam Ahmad kasih, ini bekas apa namanya, kasut, ya, kasut sandal kita sebut di sana, ya, terompah. Dikasih, kamu pukulkan ini pelan-pelan ke kepala putrimu. Dibawa. Itu sendal, Pak, nggak dibaca apa-apa. Dia coba bilang, ketuk kepalanya. Dia pulang, dia ketuk, tuk 3 kali sembuh. Nggak perlu pakai baca-baca, nggak pakai mahar, nggak bayar-bayar apa-apa. Nah, ini yang sahih, ya. Ummu Salamah setiap kali sakit, dia taruh lembut Nabi di dalam gelas, lalu dia salawat, dia ruqyahkan. Jika datang ada orang-orang terganggu, sakit, dia bacakan. Itu ruqyah. Imam Ahmad jika sakit bukan pakai kasut dia, kepalanya enggak mempan, ya, enggak ampuh. Gimana? Ternyata dia menyimpan warisan rambut-rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang, dia salawat, dia celup ke dalam air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rindu kepada Rasulullah, bergetar Allah bersalawat kepada hambanya 10 kali. Mengalir di air tersebut, dia minum, sembuh. Maka Imam Ahmad hampir tidak pernah datang ke dokter. Kenapa? Karena dia punya tibbil qulub wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha, yaitu rambut Rasulullah. Itu yang dibaca oleh ulama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha. Tapi dia kata, orang-orang itu kata, itu salawat syirik lah. Dia enggak baca Sahih Bukhari. Ya, kalau baca Sahih Bukhari dia akan paham. Ummu Sulaim mengobati anaknya dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pakailah keringat kita, ya. Kita suka makan apa namanya tuh? Jengkol, tahu jengkol? Ya, pete. Patai apa namanya sini? Bawang, itu bikin bau, ya. Apalagi micin, tahu micin? MSG, ya. Wah, itu buat badan bau. Ya, Rasulullah tidak pernah makan bawang. Tidak pernah makan yang bau-bau, maka harumlah badannya. Anas bin Malik mengatakan jika Rasulullah melewati suatu tempat, maka tempat itu setelah dilewati beliau setengah jam pun kita masih cium bau harumnya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa aftil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga Bapak, Tuan, Puan diberkahi oleh Allah. Asbahna wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabil
ليتنا هدايا صاحي كي تستريح